Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Upi Tuswatan Hasanah, NIM G41242349. Saya dari PAJ 8, Prodi Manajemen Informasi Kesehatan di Politeknik Negeri Jember. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan salah satu tugas dari mata kuliah pemrograman berbasis mobile, yaitu membangun aplikasi kalkulator sederhana menggunakan Inventor. Nah, pada kesempatan ini pemaparan akan dibagi menjadi 3 tahap, yaitu bagian pertama adalah menjelaskan terkait desain atau tampilan dari kalkulator sederhana yang sudah saya buat. Kemudian bagian kedua adalah penjelasan mengenai back-end atau kode pemrograman dan logika-logika yang digunakan pada aplikasi kalkulator sederhana. Kemudian pada tahap ketiga adalah menjelaskan demo dari aplikasi kalkulator yang sudah dibuat dengan cara men-scan QR, kemudian menggunakan aplikasi Inventor yang sudah terinstall di HP untuk mengecek apakah logika-logika yang ada pada aplikasi kalkulator sederhana yang sudah dibangun ini sudah sesuai dengan kaidah matematika atau belum. Oke, pertama kita masuk dulu ke aplikasi Inventornya. Kita login menggunakan email. Nah, di sini karena memang sudah membuat project ya sebelumnya, jadi kalau misalnya baru pertama kali membuka aplikasi MIT, maka kita klik new project, kemudian diketikkan apa nama projectnya, misal tugas, kemudian nanti cukup dengan klik OK. Nah, setelah klik OK, maka nanti akan muncul nama file atau nama projectnya di sebelah kiri layar ya. Nah, selanjutnya coba kita masuki ke project yang sudah saya bangun sebelumnya. Nah, ini adalah tampilan dari kalkulator yang sudah dibuat. Di sini karena ini hanya satu layar, jadi hanya satu screen saja. Tapi apabila misal ingin membuat beberapa screen, maka di sini tinggal diklik aja add screen. Nah, selanjutnya pada bagian screen ini bisa di setting juga ya. Di sini misal screennya menjorok ke kiri, kemudian align vertikalnya di atas, dan backgroundnya ini bisa di setting juga. Ini saya menggunakan background gray, jadi kelihatannya seperti ini ya. Nah, ini backgroundnya ini warnanya abu. Kemudian saya men-setting screen orientationnya menjadi portrait, dan maka tampilannya akan seperti ini. Kemudian ini saya edit, title-nya dikasih nama kalkulator. Nah, selanjutnya untuk bagian kalkulator screen atau bagian ini ya, bagian atas ini dibuat dengan menggunakan layout. Nah, di sini di bawah kiri ada namanya layout. Di sini pakai vertical arrangement. Nah, seperti ini. Nah, ini juga bisa disetting misal align horizontalnya ke kanan, kemudian align vertikalnya center, dan background colornya juga bisa. Background colornya bisa disetting, misal saya menggunakan warna hitam. Kemudian untuk besar atau lebar dan tingginya, lebar dan tingginya juga sama bisa di setting, dimana saya ini tingginya menggunakan 53%. Anggaplah ini layar adalah 100%, maka 53% adalah dihitung dari atas sampai dengan bawah ini ya, sampai sini itu 53%. Nah, kemudian untuk inputan nanti angka hasil dan operator disimpan di sini. Saya menggunakan label. Jadi kita tarik dari sini, kita drag and drop saja ke sini, ke bagian layar. Kemudian jangan lupa di rename, ini untuk memudahkan nanti dalam saat menggunakan logika ya untuk pengkodeannya. Nanti di rename di sebelah sini, kita misal rename apa,
Sebagai contoh saya pakai untuk inputannya dinamakan string, kemudian klik OK. Nah di sini juga bisa disesuaikan backgroundnya mau warna apa, kemudian fontnya mau bold kah, mau biasa kah, atau mau italic kah. Kemudian ini size-nya juga bisa disetting, misal size-nya saya menggunakan 40 ukuran 40, tapi kalau misalnya ini yang lebih besar, yang lebih kelihatan, bisa disetting sesuai dengan kebutuhan. Kemudian di sini juga sama, untuk tinggi dan lebarnya bisa disetting juga ini, tapi saya menggunakan automatic. Kemudian teks, nah ini teks yang mau ditampilkan di awal ini mau apa, misal saya menggunakan 0. Nah kemudian bisa di setting juga sama ini, apakah tampilannya itu hurufnya itu atau angkanya itu ingin di tengah, di sebelah sini, atau di sebelah kiri. Maka di sini karena tampilan kalkulator pada umumnya adanya di sebelah kiri, maka di sini text alignmentnya jadi left. Begitu juga yang ini untuk jawaban ya, nanti inputan atau hasil dari perhitungannya akan ditampilkan di layar di sebelah sini. Nah kemudian untuk tombol-tombol, ini tombol-tombol angka, tombol-tombol operator, kemudian backspace dan sebagainya, ini saya menggunakan tabel arrangement. Nah tabel arrangement ini sama adanya di bagian layout di sini ya, tabel arrangement. Nah tabel ini bisa memudahkan karena kita bisa men-setting ya berapa jumlah kolom dan berapa jumlah baris yang akan digunakan. Nah sebagai contoh di sini saya menggunakan kolomnya itu hanya 4 kolom, 1, 2, 3, 4. Kemudian ini tinggi dan lebar dari tabelnya ini bisa di adjust juga, tergantung dari pembuat ya. Ini misal saya tingginya 50%, kemudian ini rows-nya itu barisnya ada berapa sesuai dengan kebutuhan. Nah saya misal di sini ada 5 baris, 1, 2, 3, 4, 5. Nah kemudian ini semua adalah tombol, maka kita cukup drag and drop dari button ya, drag ke sini, kemudian nanti kita rename sesuai dengan buttonnya. Misal ini 7, kita ganti namanya menjadi 7, atau misal ini tanda plus minus, kita rename menjadi plus minus ya. Nah ini juga sama, bisa disesuaikan, seperti misal untuk beberapa tombol saya menggunakan warna hitam, kemudian untuk angka saya menggunakan warna biru, untuk color saya menggunakan merah, dan untuk sama dengan saya menggunakan warna hijau. Nah ini bisa di adjust atau bisa di custom di sini warnanya seperti ini. Kalau misalnya mau warna spesifik sesuai keinginan, maka di sini custom, kemudian nanti klik done. Nah selanjutnya untuk penulisan ini, misal koma ini ditulisnya di mana? Nah ditulisnya di sebelah sini di teks ya. Nah di sini juga ada pilihan mau di bold atau biasa atau italic. Tulisannya ini bisa diatur di sini sebelah sini ya, sebelah kanan atas. Kemudian ini font size, ini mau ukuran berapa nih? Misal saya menggunakan ukuran 30. Nah kalau misalnya teman-teman ingin ukuran yang lain, maka ini bisa disetting aja, disesuaikan pengennya angkanya berapa. Nah kemudian ini untuk tinggi ini juga ini bisa disesuaikan ya, sesuai dengan kebutuhan dari layar teman-teman ya. Sebagai contoh, ini kan kalau di sini ini tidak rapi, tapi setelah dicoba-coba, saat dicoba di HP ini tuh kalau misalnya dirapihkan, maksudnya ini sampai sini tuh jadinya layar atas sama layar bawah itu, layar atas yang ini sama layar bawah tuh tidak presisi. Makanya di sini agak mencong-mencong, tidak apa-apa, tapi pas di
run atau pas dicoba di aplikasinya sudah sesuai dengan ukuran layar HP atau sesuai dengan device yang dipakai, yaitu iOS 13. Nah, kemudian ini untuk lebarnya pakai 25%. Ini tidak menggunakan gambar kecuali yang ini, kecuali tombol backspace ini saya menggunakan gambar ya. Cari aja di internet. Nah, kemudian ini ada untuk mengatur shape. Ini kalau diklik, ini ada pilihan mau default, mau round, mau rectangular, mau oval. Nah, kalau misalnya kita pakai default, yang keluar adalah kotak atau rectangle ya, rectangular. Tapi kalau misalnya pengennya seperti ini, maka diklik round. Ini sudah. Kemudian saya juga menambahkan notifier. Ini notifier nanti digunakan untuk ngasih peringatan karena nanti ini operasinya ada kurang tambah kali bagi persen. Nah, untuk pembagian ini kan secara matematika 0 tidak bisa dibagi atau angka dibagi 0 jadi infinity. Nah, itu untuk mengakomodir kebutuhan tersebut. Nah, selanjutnya untuk pemrogramannya atau pengkodingannya ada di bagian blok. Nah, di sini kodenya seperti ini. Tahap pertama yaitu inisialisasi dari variabel yang digunakan. Pada kalkulator yang saya buat ini terdiri dari 3 variabel. Yang pertama ada variabel pertama, ini untuk inputan angka pertama, dimana yang di sini dikosongkan dulu ya. Kemudian variabel kedua atau second variable ini juga sama, nanti untuk menampung inputan angka kedua. Dan kemudian ada variabel operator, ini sama juga untuk menampung, tapi menampung dari operator yang akan digunakan, plus minus, bagi, kali, seperti itu. Nah, kemudian di sini ada set input. Nah, set input ini nanti untuk menampung dari variabel pertama, inputan variabel pertama, inputan variabel kedua, dan juga inputan variabel operator nanti yang kemudian akan digabungkan ya semuanya, dan nanti akan ditampilkan pada layar kalkulator. Ini untuk logika saat tombol button 1, 2, 3 dan seterusnya ini diklik. Jika si operator global ini masih kosong, maka saat diklik angka 1 misal, ini akan ditambahkan ke variabel pertama, yaitu angka 1 ini akan ditambahkan ke variabel pertama. Tapi kalau misalnya di variabel pertama ini ternyata sudah ada isinya, maka ketika mengklik angka 1, si angka 1 ini akan muncul di variabel kedua. Nah, kemudian nanti akan ditampilkan di layar angka 1 itu di variabel pertama apa di variabel kedua. Nah, begitu seterusnya angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai dengan 9 dan juga 0. Nah, selanjutnya kita ke sebelah kanan. Nah, ini ada tanda koma. Koma ini logikanya adalah dia mengecek dulu di operator, apakah si operator ini sudah ada atau belum. Kalau operatornya masih kosong, si koma ini akan ditambahkan di angka pertama. Tapi kalau misalnya operatornya itu sudah ada, maka si koma ini akan ditambahkan di angka kedua. Dia juga akan mengecek lagi nih, apakah sebelumnya itu sudah ada angkanya atau masih kosong. Kalau misalnya di variabel angka pertama atau variabel yang global first ini sudah ada angkanya, misal 1, nah berarti si koma ini baru akan ditaruh di belakangnya 1, jadi 1, sekian. Tapi kalau misalnya
belum ada angkanya, berarti dia ngasih 0, sekian. Di yang kedua juga sama, nanti dia ngecek dulu apakah sudah ada angkanya atau belum. Kalau misalnya udah ada angkanya jadi 1, sekian. Kalau misalnya belum ada angkanya berarti dia 0, sekian. Nah, terus di bawah ini ada operator-operator. Contoh operator persen. Nah, di sini jadi saat kita mengeklik tombol persen di layar, maka si variabel global operator itu akan memanggil persen ini, sehingga nanti yang akan tampil di layar adalah operator persen. Nah, begitu pula dengan kali, bagi, minus, atau tambah, semuanya akan logikanya seperti itu. Nah, kemudian di sini ada tombol all clear. Nah, tombol all clear ini digunakan untuk menghapus semua inputan yang sudah ada di layar. Inputan itu bisa berupa angka atau bisa berupa operator. Kemudian nanti ini akan mengembalikan nilai answernya itu menjadi 0, dan memanggil lagi nilai dari set input terakhir yang ditampilkan, jadi ke kondisi awal lagi, sehingga nanti ini yang tampil di kalkulator ini jadi set input yang sebelumnya. Kemudian di sebelahnya ada tombol plus minus. Nah, tombol plus minus ini untuk memberikan tanda negatif, positif negatif pada angka ya. Nah, ini untuk negatif ini logikanya adalah dikalikan dengan minus 1. Jadi berapapun angkanya akan dikalikan dengan minus 1. Misalkan angkanya positif 3, maka dia akan dikalikan dengan minus 1, jadi min 3. Nah, untuk logikanya adalah si sistem akan mengecek dulu apakah angka pertama ini sudah punya operator atau belum. Jika sudah mempunyai operator, maka si tanda minus ini akan dimasukkan ke angka atau variabel kedua, atau variabel angka kedua. Tapi kalau misalnya belum ada operatornya, maka si tanda negatif ini akan dimasukkan ke variabel angka pertama. Nah, selanjutnya si sistem ini juga akan mengecek jangan sampai si angka pertama atau angka keduanya itu kosong. Jadi kalau misalnya angka 0 bukan 0, jika si angkanya itu kosong, maka sudah belum bisa memasukkan tanda negatifnya. Jadi angkanya dulu masuk, kemudian dicek apakah dia udah ada operatornya atau belum. Kalau misalnya ada operatornya, berarti dia minusnya di variabel angka kedua. Kalau belum ada operatornya, dia akan dimasukkan tanda negatifnya ke variabel angka pertama. Nah, kemudian fungsi selanjutnya adalah set inputnya ini akan memanggil nilai yang sudah dimasukkan sehingga nanti yang tertampil di layar adalah angka-angka yang sudah diinputkan, baik itu variabel pertama, operator, dan variabel kedua, angka kedua. Nah, selanjutnya di sini ada sama dengan, terdiri dari beberapa operator, yaitu persen, plus minus, kali, bagi. Nah, di mana di sini akan menampilkan hasil dari operasi-operasi yang sudah ditekan atau sudah yang diproses oleh kalkulator. Nah, sebagai contoh tanda persen. Nah, di sini saya menggunakan logika di tanda persen ini tidak perlu menggunakan variabel inputan angka kedua, karena keinginannya itu misal kita mengklik angka 2 kemudian mengklik angka persen, jadi saat mengklik sama dengan sudah tampil angka 0,02. Nah, logikanya adalah ketika si tombol sama dengan ini diklik, dia akan mengecek dulu dan
Kalau operatornya adalah persen, maka nanti jawabannya adalah angka pertama yang diinputkan dibagi dengan 100. Nah, tapi untuk operator-operator selain persen, ini memakai syarat, yaitu syaratnya variabel nilai kedua itu tidak boleh kosong. Jadi kalau misalnya satu dengan operator tambah itu tidak bisa langsung diklik sama dengan, tidak ada hasilnya. Jadi butuh inputan variabel kedua. Nah, sebagai contoh ini sebagai contoh ini ya, misalnya ini pertambahan, saat kita mengklik button tambah, berarti nanti yang akan dioperasikan adalah jumlahan dari angka pertama operator, yaitu operatornya penjumlahan, dengan angka kedua. Begitupun dengan tanda pengurangan, sama ya, apabila operatornya itu pengurangan, maka si jawaban itu adalah angka pertama dikurangi angka kedua, begitu seterusnya. Namun untuk pembagian, karena secara matematika ini memang ada kaidahnya, nah di sini pakai syarat juga, jika angka pertama ini bukan 0, maka jawabannya adalah angka pertama dibagi angka kedua. Tapi kalau misalnya ini angkanya 0, angka pertamanya itu yang diinputkan user adalah 0, maka tampilkan notifier kalau pembagian ini tidak boleh menggunakan angka 0. Ini sesuai dengan kaidah matematika. Lalu gimana kalau misalnya angka dibagi 0? Angka entah 1, 2 sampai 9 dibagi 0, maka nanti secara sistem dia akan mengeluarkan infinity. Nah, kemudian ini angka pertama operator dan angka keduanya nanti akan muncul di layar ya, di layar dari HP-nya itu akan muncul sesuai dengan kaidah ini ya, operasi matematika ini. Kayak yang terakhir adalah backspace. Logikanya adalah apabila ditekan tombol backspace-nya, maka dia akan menghapus satu persatu angka, mau angka pertama, mau angka kedua, mau operator, tapi dihapusnya satu persatu. Nah, bagaimana logikanya? Dia akan mengecek dulu apakah variabel keduanya itu kosong atau enggak. Kalau misalnya variabel keduanya kosong, maka dia akan mengecek operatornya kosong atau enggak. Kalau misalnya dia udah selesai sama operator, dia akan ngecek juga angka pertama, variabel angka pertamanya kosong atau enggak. Jadi dia mulainya dari belakang, dari angka kedua, inputan terakhir, kemudian inputan operator, kemudian inputan angka pertama atau variabel pertama. Nah, untuk logikanya itu juga sama. Di sini dia akan mengecek angka pertama, apakah angka pertamanya ada isinya atau enggak. Dan dia mulai dari ini. Jadi nanti dilihat panjangnya berapa, kemudian dikurangi 1, 1, 1, 1. Nah, operatornya juga sama, kemudian di angka kedua juga sama. Nanti dia akan ngecek dulu ini, kemudian nanti akan dikurangi atau dihapus satu persatu. Nah, selanjutnya dia akan dipanggil dan ditampilkan di layar. Artinya kalau misalnya ditekan, berarti tampilan di layarnya berkurang satu, hilang sampai semuanya seperti itu. Ini di sini di bagian atas ada namanya AI Companion. Nah, yang apabila diklik akan menghasilkan QR. Nah, si QR ini nanti kita pindai dan selanjutnya
sudah muncul tampilan kalkulator, layar kalkulator. Misal kita menambahkan angka 3 ditambah 3, diklik sama dengan 6. Kemudian apabila 6 dikurangi 6, hasilnya 0, sudah betul. Kemudian 5 dibagi 5 sama dengan 1, betul. 5 dikali 5 sama dengan 25, betul. Kita backspace lagi, kita coba klik all clear, bisa. Contoh persen, 2% sama dengan betul 0,02. Ini angka negatif 5, kita coba operasikan, ditambah 6 sama dengan 1, betul. Misal negatif 5 dikurangi 5 sama dengan negatif 10, betul. 5 dibagi 0 infinity, betul. 0 dibagi 5, pembagian tidak boleh dengan 0, sudah keluar notifikasinya, notifiernya. 2,5 ditambah 5,6 sama dengan 8,1, betul. Berarti desimalnya sudah berfungsi juga, bisa digunakan dan logikanya sudah sesuai dengan kaidah matematika. Sekian presentasi tugas pemrograman berbasis mobile pembuatan kalkulator sederhana. Atas perhatian teman-teman dan Bapak dosen, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.